Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Fatah di Pencar Weding yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadirin yang mungkin menyaksikan secara online ya. Insyaallah di pertemuan Sabtu pekan pertama, sebenarnya ini jadwal milik Ustaz Abiliyah ya. Beliau berhalangan, kemudian akhirnya tukeran jadwal dengan beliau, dan insyaallah kita membahas kitab Al-Kabair ya, dosa-dosa besar, yang mana kita sudah mencapai dosa besar yang kelima, yang insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan dosa besar kelima, yaitu ketika seorang muslim tidak membayar zakat. Itu termasuk dosa besar. Setelah sebelumnya dosa besar pertama berkaitan dengan kesyirikan, dosa besar kedua dengan pembunuhan ya, membunuh jiwa manusia, yang ketiga berkaitan dengan sihir, yang keempat meninggalkan sholat dengan rinciannya, dan yang kesempatan kali ini yang kelima, insya Allah kita membahas tentang dosa besar yang kelima, yaitu sekali lagi ketika seorang muslim boten buron bayar zakat. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kutipannya bahwasanya seseorang dianggap sebagai pelaku dosa besar ketika boten purun membayarkan zakat yang seharusnya dia bayarkan. Dan ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami ijma para ulama, kesepakatan para ulama yang beliau nukil dalam kitabnya. Dan bahkan disebutkan di sini tidak dibedakan antara yang zakatnya itu besar atau sedikit ya, semuanya sama. Itu termasuk dosa besar yang berhak mendapatkan ancaman dan siksa di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Dhahabi dalam kitabnya tentunya Al-Kabair menyebutkan dosa besar kelima, yaitu ketika seorang muslim tidak mau bayar zakat. Dan nanti kita akan disinggung juga nih bahwasanya kewajiban zakat ini pun dan kewajiban syariat lainnya berlaku bagi orang yang non-muslim, ya orang kafir pun terkena kewajiban tersebut. Nanti insya Allah akan kita singgung secara rinci. Dosa ini kata beliau sangatlah besar, dan kita dapati di kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang enggan boten purun bayar zakat dengan berbagai alasan. Padahal kalau kita lihat persentase zakat yang dikeluarkan dari harta itu sangat kecil, hanya 2,5% saja, atau 1/40 bagian dari harta kita. Tapi ternyata yang kecil ini pun berat bagi jiwa muslim yang memang tercipta dalam keadaan kikir ya. Dan seorang manusia pun kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma, cinta mati-matian terhadap harta. Dan Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah yang ataupun cobaan bagi umatku adalah harta itu sendiri. Ketika umat Islam diuji dengan harta, maka mereka akan terlena dengan agamanya. Termasuk kekalahan pertama dalam perang pun terjadi perang Uhud karena sebab harta itu sendiri, harta rampasan perang yang sebagian para pemanah yang mengira perang sudah selesai, padahal Nabi sudah berpesan di awal perang Uhud, jangan turun dari bukit sampai saya putuskan perang selesai. Ternyata karena sebatas melihat pasukan non pemanah sudah mengumpulkan harta rampasan perang, mereka pun tergoda, terpancing untuk ikut-ikutan mengambil harta rampasan perang. Maka sekali lagi ini yang perlu kita pahami, bahwasanya cobaan umat Islam secara umum adalah harta itu sendiri. Nah kita lihat banyak sekali di negara kita sendiri orang-orang yang tersandung kasus berkaitan dengan korupsi ataupun harta itu sendiri. Demikian juga misalnya di hewan ternak kambing dari 120 ekor kambing itu kita hanya diminta membayar zakat 1 ekor saja, hanya 1 ekor saja. Sekali lagi, kecintaan manusia terhadap harta yang terlalu mendalam menjadikan sebagian orang berat membayar zakat. Dan ini pun terjadi di masa sahabat, sampai Abu Bakar pun menyatakan perang terhadap kaum muslimin yang menolak bayar zakat. Mereka menganggap zakat hanya berlaku ketika Nabi hidup, Nabi meninggal tidak ada zakat lagi.
Dan bahkan didapati ada misalnya seorang muslim yang mau bayar zakat tapi ternyata curang bayarnya, yang seharusnya dia bayarnya misalnya 1 juta, dia gimana caranya hanya bayar separuhnya misalnya seperti itu, padahal itu mawon 2,5%, tapi tetap dicurangi lagi. Atau ada yang bayar secara penuh sesuai dengan kewajiban zakatnya, 1 juta ataupun 2 juta, tapi berat di hatinya, berat untuk membayarnya, tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Maka perlu kita ingat bahwasanya bayar zakat adalah ibadah yang sangat agung, manfaatnya untuk orang yang zakat muzaki ataupun untuk orang yang mendapatkan manfaat zakat itu sendiri, maka ini adalah manfaat yang luar biasa besar. Bahkan kata para ulama, zakat adalah sedekah terbaik. Zakat adalah sedekah terbaik. Panjenengan terbiasa sedekah, entah itu di hari Jumat ataupun ketika ada orang minta-minta, maka sedekah terbaik adalah zakat itu sendiri. Kenapa demikian? Karena zakat adalah rukun Islam. Bahkan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang melebihi kecintaanku dari yang aku wajibkan baginya. Maksudnya apa? Hal ini menjadi dalil bahwasanya perkara yang wajib lebih dicintai oleh Allah. Maka sedekah yang sunnah, kita gampang sedekah sunnah, maka perlu kita pahami bahwasanya sedekah yang wajib yaitu zakat itu jauh lebih dicintai. Karena yang sunnah mawon Allah cintai, apalagi yang wajib. Allah sendiri yang menyatakan dalam hadis qudsnya. Oleh karenanya jangan sampai seorang salah dalam prioritaskan suatu amalan, dalam memberikan prioritas dalam suatu amalannya. Karena kita di praktek sehari-hari seringkali kita lebih enteng ngerjakan yang sunnah, sementara yang wajib kita merasa berat. Contoh gampangnya yang mungkin sekarang sedang ramai yaitu hadis berkaitan dengan rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. Salat sunnah rawatib qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita dapati di lapangan ternyata sebagian kaum muslimin mereka lebih khusyuk dalam salat sunnahnya. Sementara salat subuhnya malah tidak dapat khusyuknya sama sekali. Ini kan keliru, dan ini termasuk perangkap-perangkap setan, jebakan-jebakan setan. Ketika seorang bersemangat ibadah tapi dia dilalaikan, yang sunnah dijadikan khusyuk, yang wajib malah luput. Maka perlu kita pahami, jika sholat sunnah qobliyah subuh mawon pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka tentunya sholat subuhnya sendiri, sholat subuh yang wajib lebih besar lagi pahalanya. Ini yang seringkali disalahpahami dan juga membuat kita salah dalam memberikan prioritas dalam ibadah kita. Yang sunnah ditenani, yang wajib malah dilalaikan. Karena sekali lagi, sholat subuh hukumnya wajib, sedangkan sholat qabliyah subuh hukumnya sunnah. Maka seorang muslim sekali lagi harus lebih perhatian terhadap amal ibadah yang wajib. Atau sebagian ada yang karena mungkin pahamnya sholat duha mendatangkan rezeki, sholat duha tenanan khusyuknya luar biasa, sementara sholat wajibnya malah bolong-bolong, bahkan mungkin tidak dikerjakan. Maka terkait dengan zakat, Ustaz Firanda sendiri menyebutkan sebagian orang ketika diminta sedekah untuk fakir miskin ataupun anak yatim, mereka semangat. Tapi malah yang wajib, yaitu sedekah wajib zakat, mereka seringkali berat hatinya. Ketika untuk fakir miskin, anak yatim, ada yang minta sumbangan dengan sukarela mereka menyumbang, tapi ketika dihitung zakatnya 2,5% dia harus bayar zakat, ternyata malah abot. Ini yang keliru, karena menyantuni anak yatim sunnah, yang wajib malah nambah zakat itu sendiri. Itu adalah sedekah yang wajib. Dalilnya apa zakat itu adalah sedekah yang wajib? Maka Imam Dhahabi menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan diantaranya dosa besar orang yang tidak bayar zakat. Yang pertama firman Allah SWT, wa wailun lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah. Cinta ikut yang kang musyrik, kata Allah SWT, alladzina la yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka itu orang yang tidak mau bayar zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
Ayat ini menunjukkan bahwa dosa besar tidak membayar zakat itu luar biasa nih. Karena Allah menyatakan celaka kaum musyrikin. Kita pahami kaum musyrikin di sini tentunya bukan orang muslim. Orang musyrik mawon yang boten purun bayar zakat, mereka tetap ditambahi siksanya. Dan tentu celakanya orang musyrik ini ada banyak sebab nih. Di antaranya ya karena kesyirikan dan kafirannya. Akan tapi ketika Allah sengaja menyebutkan secara khusus pembahasan pembayaran zakat, ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab mereka celaka, sebab utama ya mereka celaka karena boten purun bayar zakat. Jadi seharusnya umat Islam pun sadar ketika yang non muslim yang musyrik mawon bisa disiksa dengan lebih berat ya, karena boten purun bayar zakat, maka orang muslim pun harus lebih perhatian lagi terhadap zakatnya. Dan memang ya, kita pahami bahwasanya orang musyrik kafir kalau membayar zakat sementara mereka masih musyrik kafir tidak terima zakatnya karena syarat diterimanya amalan harus masuk Islam. Namun ternyata Allah sini masih menyebutkan wailun lil musyrikin, celaka bagi orang-orang musyrik. Maka ayat ini diantara dalil para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang kafir pun dibebani dengan cabang-cabang syariat agama. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi sendiri, kata beliau al-mukhtar annal kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Pendapat yang terpilih dari banyak pendapat ulama bahwasanya orang-orang kafir juga mendapatkan beban syariat. Al-ma'muru biha, baik itu perintah Allah, wal manhiyu anha ataupun larangan-larangan Allah. Kenapa demikian kata Imam Nawawi? Liyasdada adzabuhum fil akhirah. Kenapa mereka sudah kafir tetap kena beban syariat, kata Imam Nawawi? Hal ini untuk menambah azab mereka di akhirat. Disiksaannya tambah-tambah semakin banyak. Selain kekafiran, ternyata nanti ada bonus ya, bonus siksaan lagi karena boten purun bayar zakat, boten sholat dan sebagainya. Jika mereka tidak menjalankan, apalagi masuk Islam ya, maka semakin banyak pula dosa yang mereka lakukan. Jadi apa yang wajib bagi orang Islam ternyata ini pun diwajibkan bagi orang yang masih kafir ataupun musyrik. Dan tentunya kewajiban yang paling utama bagi orang yang belum masuk Islam ya, maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu agar segala amal ibadahnya diterima. Bahkan dalam ayat lainnya Allah menegaskan kembali tentang keadaan penghuni neraka ya, dalam surat Al-Mudaththir Allah mengatakan ma salakakum fi saqar. Ini ucapan Allah kepada orang-orang kafir. Kenapa kalian masuk dalam neraka saqar? Maka orang kafir mengatakan qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, karena kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Wa lam nakunut imul miskin, dan kami bukanlah termasuk orang yang memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khalidin, dan kami adalah orang yang biasa sehari-hari membicarakan hal yang batil bersama dengan orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami, dan yang paling besar ya, dosa mereka berikutnya, dan kami adalah mendustakan hari kiamat, hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sampai kami meninggal kami pun belum masuk Islam. Maka di sini jadi di antara sebab orang-orang kafir mendapatkan azab pada hari kiamat adalah karena mereka tidak menjalankan syariat Islam dan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas orang Islam. Orang-orang Islam telah memeluk agama Islam, tapi orang kafir mereka tidak yang purun ya, maka orang Islam yang bersedekah, membayarkan menyantuni orang miskin, beriman kepada hari kiamat, sementara orang kafir sudah kafir, boten purun salat, boten sedekah, tidak pula beriman kepada hari kiamat, ini lebih berat lagi siksanya di akhirat. Bahkan habis diterapkan ketika itu dalam sebuah hadis nih, ada seorang perempuan Yahudi membunuh budak perempuan muslimah. Itu dengan cara dipecahkan kepala budak perempuan tadi, muslimah tadi. Ternyata Nabi pun mengkisos, menghukum balas orang Yahudi wanita tadi. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya syariat itu berlaku bagi orang non muslim juga. Maka
maka syaratnya mereka baru diterima amalannya, sekali lagi mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Maka begitu juga kewajiban bayar zakat sudah seharusnya orang kafir itu wajib bayar zakat. Namun sebelum bayar zakat, syarat diterimanya amalan mereka harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian Imam Dhahabi melanjutkan dalam firman Allah lainnya, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan Allah berfirman, dan orang-orang yang sengaja menyimpan emas dan perak, harta dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, itu zakat, maka di antara infak jalan Allah adalah zakat, dan ini infak yang wajib maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siksanya apa? Allah mengatakan, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Mereka nanti di neraka jahanam itu, ini orang kafir ketika mereka turun bayar zakat, maka kata Allah, mereka akan dipanaskan, bagi mereka emas perak itu dipanaskan, kemudian mereka sudah di neraka jahanam yang panas, tambah lagi harta mereka emas perak itu dipanaskan, kemudian emas perak yang sudah dipanaskan itu dilelehkan itu disetrika ke dahi, kemudian ke lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada orang-orang kafir tersebut, hadza ma kanastum, inilah harta benda yang kamu simpan dahulu. Disimpan egois, boten purun dibagi kepada orang yang butuhkan. Maka kata Allah, rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan hari itu ataupun waktu itu. Maka ini adalah dalil tentang siksaan kepada orang yang tidak bayar zakat harta emas dan perak. Dan setiap dalil yang di situ ada siksaan di akhirat, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang menyimpan harta mereka dan tidak membayarkan zakatnya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengadab mereka dengan harta mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya tidak membayar zakat adalah perbuatan dosa besar. Dan ayat ini sebenarnya turun terkait dengan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mana di awal ayat Allah menyebutkan kebiasaan mereka, kebiasaan buruk mereka, yang mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sungguhnya banyak dari para rabi itu kiainya Yahudi dan rahib, kiainya Nasrani, mereka itu benar-benar makan harta manusia dengan batil. Ada banyak bayaran-bayaran dalam ahlul kitab, harus bayar ini dan lain sebagainya. Bahkan mereka pun ada istilahnya cek ampunan, jadi harus bayar sekian rupiah untuk mendapatkan ampunan dari pendetanya ataupun dari rahibnya. Kemudian kata Allah juga, wa yasudduna an sabilillah, serta mereka sengaja memalingkan manusia dari jalan Allah. Jadi para rabi dan rahib itu sebenarnya paham agama yang benar seperti apa, tapi karena mereka terlalu cinta dunia mereka memakan harta pengikutnya, kemudian mereka pun memalingkan manusia dari jalan Allah. Maka di sini walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, maka Allah melanjutkan ayat tadi orang-orang yang menimbun emas dan perak. Ayat ini memang menceritakan khusus tentang ahlul kitab, tapi ternyata sifat ataupun berlakunya ayat ini secara umum, baik untuk orang muslimin juga orang muslim juga. Dan di sini pun karena kata para ulama ada ungkapan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Jadi ini ungkapan yang umum Jadi dimaknai orang muslim pun masuk ke dalamnya, orang beriman pun masuk ke dalamnya. Maka tadi siksaannya dengan cara dikai. Kai itu kalau dalam Tibun Nabawi itu besi yang dipanaskan kemudian disetrika. Tapi di sini karena kaitannya dengan zakat, maka yang disetrika bukan besi, yaitu emas dan perak yang disimpan oleh pemilik harta tersebut. Emas perak yang sudah panas kemudian ditempelkan ke dahi, lambung kanan ataupun kiri, kemudian punggung. Kenapa kok
disebutkan 3 anggota tadi, insya Allah nanti akan kita sampaikan dalam ayat tersebut 3 anggota badan istrika. Maka para ulama mengatakan kenapa kok dikhususkan pada 3 anggota tubuh tadi. Ada 2 pendapat dari para ulama. Yang pertama, di antara pendapat para ulama, karena orang ketika mencari harta dan kedudukan itu mereka seringkali menggunakan wajah mereka dalam mencari hartanya, dengan senyum dan sebagainya. Maka wajah mereka yang di dunia mereka terlihat terhormat karena mencari harta dan sudah menjadi kaya, maka Allah hinakan dengan cara Allah setrika wajahnya dengan emas dan perak tadi. Kemudian kenapa lambung, kenapa perut kanan dan perut kiri? Maka kata para ulama, karena orang yang kaya seringkali ketika mereka diminta orang miskin, dan orang kali ini pelit, mereka berpaling. Jadi seperti menghindar, entah menghindar menengok kanan atau menengok kiri, maka lambung mereka pun berhak disetrika. Kenapa punggung? Kata para ulama, karena ketika orang yang kaya buatan purun bayar zakat ini seringkali senderan ataupun rebahan, mereka itu sudah merasakan nikmatnya harta dan lupa tawakal kepada Allah dan tawakalnya kepada harta. Maka Allah pun jadikan punggung mereka setrika, punggung mereka ini setrika. Karena mereka santai-santai dengan harta yang mereka miliki, tiduran dan sebagainya, lupa terhadap Allah, tidak tawakal kepada Allah, maka punggung mereka pun disetrika oleh Allah SWT. Ini pendapat yang pertama. Ini semua disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Kemudian pendapat yang kedua, kenapa kok disetrika dahinya? Karena ketika mereka melihat orang miskin, maka mereka seringkali mengerutkan kening atau dahinya, bermuka masam, cemberut, merasa terganggu dengan orang miskin. Ketika ada orang miskin minta-minta, mereka langsung wajah merendahkan ataupun cemberut. Maka Allah pun setrika dahi ataupun kening mereka. Kemudian yang kedua, kenapa lambung? Ini mirip dengan yang tadi, karena ketika orang miskin minta-minta, mereka seringkali berpaling atau belok kanan, belok kiri, menolak. Maka Allah pun setrika lambung kanan dan kirinya, karena dengan 2 lambung ini seseorang menggerakkan anggota tubuh bagian atasnya. Dan pendapat yang kedua ini mengatakan ketika orang miskin semakin ngeyel minta-mintanya ataupun semakin banyak yang minta-minta kepada beliau, maka orang ini langsung berbalik membalikkan punggungnya, berlalu pergi. Maka dia pantas disetrika punggungnya karena langsung berpaling buatan purun memberikan sumbangan ataupun membayarkan zakat kepada orang yang membutuhkan. Di sini Allah mengadab mereka dengan harta yang mereka kumpulkan. Maka Ibnu Katsir mengatakan, karenanya dikatakan siapa yang mencintai sesuatu dan mendahulukannya daripada ketaatan kepada Allah SWT, maka ia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintai tersebut. Apa mohon yang cinta dengan suatu hal yang ternyata cinta terhadap suatu hal ini, entah harta, nopo jabatan, cintanya melebihi cinta kepada Allah, maka ia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintainya tersebut. Ketika cinta harta tadi, maka disiksa dengan hartanya. Termasuk di sini disebutkan Abu Lahab yang Allah laknat dalam Al-Quran, berusaha keras musuh Rasulullah, istrinya pun sama, Ummu Jamil. Jadi Abu Jamil dan Ummu Jamil namanya. Kemudian Allah ganti dengan nama Abu Lahab, karena dua-duanya kompak, suami istri kompak memusuhi Nabi. Maka pada hari kiamat mereka pun disiksa dengan salah satu siksaannya, yaitu istrinya akan mengenakan semacam tali sabut di lehernya, yang mana talinya itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Fungsinya kayu bakar apa? Kayu bakarnya ternyata digunakan untuk membakar suaminya sendiri, yaitu Abu Lahab. Jadi istrinya mengumpulkan kayu bakar, nanti kayu bakarnya untuk nambahi panasnya siksaan di neraka, lalu melemparkannya pada Abu Lahab, sehingga yang demikian lebih menyiksa. Karena siksaan tersebut datang dari wanita yang paling disayangi ketika di dunia. Jadi double Abu Lahab ini double, cinta harta kemudian cinta istrinya. Dan kecintaan kepada istrinya pun tidak menjadikan dia beriman kepada Allah SWT. Maka ternyata yang menyiksa dia pun di akhirat, termasuk istrinya pun menyiksa dia.
dengan cara istrinya mengumpulkan kayu bakar sekali lagi, kemudian setelah terkumpul kayu bakar dilemparkan kepada suaminya untuk membakar Abu Lahab itu sendiri. Kemudian juga dalam sebuah hadis lainnya Imam Dzahabi mengatakan di antara dalil yang menegaskan bahwasanya orang yang tidak bayar zakat termasuk dosa besar adalah apa yang Nabi sampaikan, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha zakataha. Nek enten tiang sapa mawon nggadai unta, punya sapi, punya kambing ya. Terus mboten purun bayar zakatnya, tidak membayarkan zakatnya, maka kata Nabi, illa butihalahu laha yaumal qiyamah biqa'in qarqar tantahu biquruniha wa tata'uhu bi ahfafiha. Maka siksaannya apa? Kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan dengan posisi wajahnya niku telungkup. Jadi wajahnya di dasar nggih, di lantai ataupun di lantai dasar neraka di suatu dataran yang luas. Lalu tiba-tiba kata Nabi, datanglah hewan-hewan tadi. Nek sing ternake unta nggih, untanya datang di hari kiamat. Yang ternaknya sapi, sapinya datang, yang ternaknya kambing, kambingnya datang. Datang hewan tersebut dan menanduk serta menginjaknya. Menanduk serta menginjaknya. Maka kata Nabi, kullama nafidzat alaihi ukhraha adat alaihi aw ulaha hatta yuqda bainan nas fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ini posisinya belum di sidang, masih menunggu proses persidangan di hari kiamat. Maka setiap kali hewan terakhir yang menginjak, nek gadah ternak misalnya 1000 sapi nambah 1000 kambing, sapi pertama sampai 1000 sampun nanduk dan menginjak ya. Maka ini buatan selesai. Sapi yang tadi pertama sudah selesai duluan, datang lagi. Terus sampai kapan? Kata Nabi sebutkan sini, maka hewan yang pertama akan kembali untuk menanduk dan menginjaknya seperti sedia kala hingga manusia selesai disidang pada hari kiamat itu, yang lamanya kurang lebih waktunya itu 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun seperti itu, dihinakan seperti itu, dan disaksikan tentunya oleh kaum muslim ataupun manusia ya, dan kaum muslimin ataupun kaum kufar yang waktu itu menunggu gantian proses persidangan. Kemudian dia akan melihat jalannya, kata Nabi, summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Dia melihat jalannya, entah dia akan mendapatkan kenikmatan surga atau ke neraka. Kemudian Nabi menegaskan di akhir, wa ma min sahibi kanzin la yu'addi zakatahu illa muthila lahu kanzu yaumil qiyamah sujaan aqra. Sementara orang-orang yang tidak membayar zakat emas dan perak, maka pada hari kiamat hartanya akan menjadi ular jantan yang tidak ada rambutnya. Kenapa ular jantan? Di sini disebutkan oleh para ulama, termasuk dalam penjelasan kitab Al-Mufhim 5 Ashkala min Talkhisi kitab Muslim, sujaan aqra adalah ular jantan yang besar yang tidak memiliki rambut pada kepalanya, dalam artian tidak ada bulu-bulunya gitu. Karena saking banyaknya racun dan panjang umurnya. Ada yang mengatakan ular itu adalah ular jantan padang pasir yang bisa berdiri di atas ekornya. Jadi dengan ekornya dia bisa berdiri tinggi dan bisa menerkam orang yang berjalan kaki, bahkan seorang penunggang kuda. Saking tingginya ular tadi bisa nopo tegak berdiri. Ya kurang lebih mungkin seperti king cobra ya. Karena yang bisa tegak berdiri tinggi banget, tinggi sekali ya, adalah diantaranya ular king cobra itu sendiri. Maka hewan-hewan yang dahulu dipelihara dan dimiliki oleh manusia dan tidak dibayarkan zakatnya, maka kelak akan datang dan dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar untuk menyiksanya. Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, sekali lagi adalah bentuk azab dari Allah SWT di akhirat ya. Di alam akhirat berupa penyiksaan seorang dengan apa yang dia cintai ketika dirinya mendahulukan benda yang dia cintai tersebut daripada cinta kepada Allah ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kata oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kemudian faedah yang kedua, azab ini adalah bentuk siksaan pembuka ketika berada di padang mahsyar hingga semua manusia selesai disidang selama 50.000 tahun sebelum mendapat siksaan berikutnya di neraka. Dan siksaan di neraka tentunya adalah siksaan yang paling lama. Nah,
proses ngenteni mawon, antri mawon 50.000 tahun, apalagi nanti saat di nerakanya lebih panjang lagi. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya proses manusia dari dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar hingga melewati sirat kurang lebih sekali lagi 50.000 tahun. Yang mana Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Para malaikat dan ruh yaitu Jibril naik menghadap kepada Allah, yang mana seharinya itu senilai ataupun sama kadarnya dengan 50.000 tahun. Yaitu kapan? Yaitu hari kiamat. Dan ketika para manusia disidang oleh Allah, orang-orang yang buatan purun bayar zakat tadi, maka disiksa terlebih dahulu. Disiksa, dihinakan di hadapan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup di hari kiamat, hingga manusia selesai dari persidangannya. Kemudian faedah yang ketiga, orang-orang yang tidak membayar zakat boleh jadi merupakan orang yang paling terakhir di sidang, karena mereka terus disiksa sampai semua orang selesai di sidang. Karena disebutkan tadi di hadis sampai 50.000 tahun setelah semua orang disidang baru mereka yang menghadapi persidangan. Kemudian faedah yang keempat, apa yang Nabi sabdakan, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Setelah itu mereka akan melihat jalannya, jalan siratnya itu entah ke surga ataupun ke neraka. Ini menjadi dalil bahwasanya hukum orang yang tidak membayar zakat karena malas tidak sampai kepada derajat kafir. Meskipun ancamannya keras tapi tidak sampai murtad. Karena ini tunjukkan dengan apa yang Nabi sabdakan tadi, ada dua pilihan, ada dua kemungkinan orang yang membuat membayar zakat. Kalau dia muslim, masih ada kemungkinan masuk surga. Kalau kafir otomatis neraka, Tapi muslim pun terkadang masih ada yang mampir neraka terlebih dahulu. Pastinya orang yang kafir akan kembali ke neraka. Sementara di hadis ini masih ada kemungkinan Allah mengampuni ataupun memaafkan orang yang muslim yang dia malas-malasan bayar zakat, sehingga berhak ataupun mendapatkan tempat surga. Akan tapi jangan sampai ini menjadikan kita bermudah-mudahan dalam tidak membayarkan zakat itu sendiri. Yang berat adalah ketika seorang muslim dia sudah menyatakan zakat betul wajib, maka ini yang menjadikan orang tadi menjadi kafir dan murtad. Jadi semua kewajiban dalam syariat kalau diingkari itu menjadikan seorang menjadi murtad ataupun kafir, termasuk sholat, zakat dan sebagainya, terutama rukun Islam yang 5. Meskipun dia bayar zakat, tapi kalau dalam hatinya yakin zakat ini tidak wajib, zakat hanya ada di masa Nabi mawon, seperti upeti tinggi kepada raja yang hidup misalnya, maka orang ini pun terhitung sebagai orang yang kafir, karena jelas-jelas dia meyakini bahwa zakat tidak wajib, sementara umat Islam secara umum yakin zakat itu wajib. Dan kita lihat ketika Abu Bakar memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat, maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, "Wallahi lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah laqataltuhum ala man'iha." Demi Allah, kalau mereka ini buatan purun bayar zakat, tidak mau bayar zakat, yang seharusnya mereka itu bayar zakatnya seekor anak kambing, mereka bayar ketika Nabi masih hidup, ketika Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian setelah beliau menjabat sebagai khalifah, mereka tidak membayarnya. Kata Abu Bakar, sungguh aku akan perangi mereka karena sikap penolakan mereka bayar zakat tersebut. Maka biasanya di masa pemerintahan Abu Bakar, khilafah Abu Bakar setelah wafatnya Nabi, muncul sebagian umat Islam yang mereka ini menolak bayar zakat. Abu Bakar pun langsung di awal pasang posisi sinten mawat sing boten purun bayar zakat diperangi. Tapi ini dibalas Umar. Umar memandang ini kan masih dihitung sebagai orang yang muslim, masih sholat, kenapa kok diperangi? Karena tegasnya Abu Bakar kuat sikap kuatnya posisi dan sikap beliau. Dan bahkan beliau pun menjelaskan kepada Umar dengan ucapannya, "Wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah fa inna zakata haqqul mal." Demi Allah, wahai Umar, sungguh aku akan benar perangi mereka siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat. Karena kalau kita baca Al-Qur'an, salat zakat itu selalu bergandengan, beriringan.
wa aqimus sholata wa atuz zakat. Maka kata Abu Bakar, siapa saja yang berani lancang misahke sholat wajib, zakat buatan wajib, maka kata Abu Bakar, tetap akan aku perangi demi Allah. Fa inna zakata haqqul mal, karena yang namanya zakat itu dalamnya ada hak harta, ada hak fakir miskin dan juga asnaf atsamani ataupun 8 kelompok orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Maka Umar pun setelah mendengar posisi Abu Bakar yang kencang ya, tidak berubah pendapat dengan pendapat yang sama, maka Abu Umar pun mengatakan, demi Allah, aku meyakini bahwa Allah telah menunjukkan Abu Bakar atau memberikan hidayah kepada Abu Bakar untuk merangi mereka. Dan setelah itu pun aku pun yakin bahwasanya itu sikap yang benar. Sikap Abu Bakar sikap yang benar. Bahkan dalam ayat ini disebutkan kalau mereka biasanya bayar zakat hanya senilai tali pengikat onta, dan mereka mboten purun bayar zakatnya di masa kula menjabat sebagai khalifah. Di zaman Nabi mereka mau bayar tali pengikat onta gitu, ikol kata, ataupun kalau yang sekarang ikol itu sering dipakai untuk sorban, pengikat sorban. Dulu ikol itu digunakan untuk mengikat onta agar tidak lari. Tali yang kuat, tali yang kencang, tali yang tebal. Dulu di zaman Nabi mereka mau bayar senilai tali pengikat onta, kemudian di zaman kula mboten purun bayar, meskipun itu sangat murah ya, tetap akan aku perangi. Ini bagaimana sekali lagi Abu Bakar bersikap tegas. Dan kita melihat Umar yang biasanya tegas ya, Abu Bakar yang lembut, ternyata di posisi ini ketika mendudukkan masalah zakat ternyata kebalik. Umar yang kencang, Abu Bakar yang lembek. Sampai pada akhirnya Umar pun setuju dengan pendapat Abu Bakar. Allah berikan hidayah pula kepada Umar bahwasanya tidak sepantasnya orang muslim membedakan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat itu sendiri. Bahkan sebetulnya sebuah riwayat, ternyata orang yang menolak bayar zakat awalnya, mereka tetap mengaku muslim, menolak bayar zakat, ternyata setelah Abu Bakar berencana merangi mereka, mereka pun ternyata orang-orang ini yang awalnya hanya mempermasalahkan zakat, ternyata mereka pun bergabung dengan pasukan orang-orang yang murtad, termasuk nabi-nabi palsu yang muncul di masa awal Abu Bakar menjabat sebagai khalifah. Dan waktu itu yang bertahan dengan keislamannya hanya 3 kota. Kota Mekah, tentunya karena kotanya Nabi, kota lahirnya Nabi, dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. Kota Madinah, kotanya Nabi sendiri. Kemudian kota Taif, yang Nabi doakan. Ketika Nabi dakwah di Taif, kemudian ditolak, diusir, bahkan dilempari batu, dikata-kati orang gila. Kemudian Nabi doakan, semoga keluar dari penduduk Taif, anak-anak Taif ini, mereka yang mau beribadah kepada Allah SWT, mau masuk Islam, mau memeluk agama Islam itu sendiri. Ternyata benar. Maka Taif Allah jaga sampai sekarang, mereka diantara kota-kota yang imannya milik keimanan yang kuat. Termasuk para ulama mengatakan karena Abu Bakar pun melihat ternyata orang-orang yang menolak zakat ini, mereka meyakini zakat tidak wajib. Maka ini pun bisa menjadikan mereka sebagai orang yang kafir, karena mereka mengingkari kewajiban zakat itu sendiri. Dan Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, siapapun yang menolak tidak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, maka ini otomatis murtad. Tidak membedakan ini hanya wajib di zaman Nabi. Jadi memang dari awal Nabi mensyariatkan zakat pun tidak wajib. Sudah yakin tidak wajib bayar zakat. Bedanya dengan tadi yang kelompok yang diperangi Umar, mereka awalnya meyakini wajib di masa Nabi. Ketika Nabi meninggal, mereka ada syubhat. Oh, ternyata zakat itu hanya berlaku di masa Nabi hidup. Nek Nabi sampun sedo wafat, tidak ada kewajiban. Makanya seperti ini sebagian ulama mengatakan masih ada syubhat. Mereka tidak sampai dikafirkan selama mereka masih ada syubhat, ternyata membedakan antara kewajiban di masa Rasulullah hidup dengan kewajiban setelah Rasulullah wafat.
Maka kalau yang ada mengingkari zakat zaman sekarang, maka hukumnya adalah kafir, karena sudah ada ijma, para sahabat sepakat ternyata orang yang menolak berzakat adalah orang yang kafir. Dan karena hari ini adalah kewajiban zakat melakukan perkara yang maklum minaddin bin darurah, yaitu perkara yang sudah diketahui seluruh umat Islam tentang kewajibannya, bahwasanya inilah kewajiban dalam syariat. Kemudian kita tutup dengan pembahasan orang yang pelit, buatan purun bayar zakat karena pelit, karena sudah wataknya pelit, maka para ulama di sini berselisih pendapat tentang status keislaman mereka ini. Pendapat pertama, bahwa orang ini telah kafir. Ini pendapat satu riwayat Imam Ahmad, yang mana murid beliau Al-Mirdawi Al-Hambali mengatakan, dilihatkan pula dari beliau Imam Ahmad bahwa orang yang tersebut kafir meskipun tidak diperangi. Kenapa demikian? Imam Ahmad berdalil dengan firman Allah, fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fiddin. Karena Allah berfirman, kalau ada orang yang bermasalah dalam artian berbuat dosa besar, ataupun orang yang berbuat kekafiran, kemudian mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka baru dianggap sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara se-Islam. Maka Imam Ahmad di sini memahami, nek sampun tobat kembali melaksanakan sholat, zakate carry buatan purun bayar, maka belum dianggap sebagai ikhwan fiddin, belum dianggap sebagai saudara seagama, karena masih ada satu yang kurang, belum terpenuhi. Karena syarat tadi tobat, sholat dan zakat harus tiga-tiganya terlaksana. Maka Muhammad sekali lagi memahami demikian, ketika zakat belum dia tunaikan, maka belum dianggap sebagai saudara semuslim. Pendapat yang kedua, tadi Imam Ahmad di sebagian riwayat beliau, pendapat kedua, pendapat yang lebih populer, mayoritas, mereka hanya terjatuh dalam dosa besar, tidak sampai kafir. Makanya Imam Adz-Dzahabi masukkan terhadap bagian dosa besar yang kelima. Ini adalah pendapat dipilih mayoritas ulama madhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad sendiri ada pendapat lain yang mengatakan ini hanya dosa besar. Dan ini tadi dalil dalam Sahih Muslim, ketika orang yang tidak mau bayar zakat, yang menimbun hartanya, nanti akan disetrika dengan harta yang mereka timbun tersebut. Dan Nabi mengatakan, silakan nanti dia melihat tempat kembalinya antara surga atau neraka. Ini kan masih ada keberpihakan gitu, dalam artian masih dianggap sebagai muslim, karena masih ada kemungkinan masuk surga, tidak otomatis langsung neraka. Nah, tentunya ini pendapat yang lebih kuat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang zalim ketika enggan menunaikan zakat, maka dia akan dikumpulkan dengan golongan semisalnya, dan bersama harta yang telah dia puja selain Allah. Dia pun akan disiksa dengan hartanya, walaupun dia tidak termasuk pelaku syirik besar yang akan kekal di neraka. Dan ini pendapat yang lebih benar, bahwasanya orang yang pelit buatan purun bayar zakat, dia mendapatkan dosa besar. Tapi tetap nanti kalau sampai meninggal dari bayar zakat, akan disiksa di akhirat sebelum disidang di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Dia akan disiksa dengan harta yang selama ini dia timbun ataupun dia pertahankan mati-matian. Mungkin demikian yang saya aturkan pada kesempatan petang hari ini. Ini masih ada beberapa pembahasan berikutnya, tapi kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah di pertemuan berikutnya dosa besar yang ke-6 adalah dosa durhaka kepada orang tua, uququl walidain. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kemampuan, kalau yang saat ini belum menjadi orang yang wajib bayar zakat, maka semoga menjadi motivasi kita, kita termotivasi untuk menjadi orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, Allah mampukan, sehingga ketika kita sudah mampu, sudah termasuk orang yang wajib bayar zakat, kita pun termotivasi untuk membayarkan zakatnya. Karena sekali lagi zakat ini manfaatnya luar biasa, memberikan kesejahteraan, memberikan pemerataan. Kita ketika umat Islam yang kayanya
dengan sukarela membayar zakat, maka insya Allah yang namanya fakir miskin itu akan segera ganti status, tidak lagi fakir atau miskin. Mereka menjadi orang yang mampu. Bahkan harapannya dari zakat itu mereka pun jadi orang yang kaya, kemudian gantian berzakat. Itu sebenarnya tujuan dari zakat itu sendiri, memotivasi orang yang termasuk orang yang belum mampu ya, untuk ketika mereka sudah dalam posisi yang mampu. Makanya zakat yang terbaik adalah zakat yang memenuhi kebutuhan orang tersebut selama setahun. Orang ini fakir ya posisinya gitu. Dalam setahun dia butuhnya berapa? Oh, dalam setahun dia butuhnya 100 juta, ya sudah langsung diberikan 100 juta. Selama catatannya, syaratnya orang ini memang mampu mengelola uangnya. Kalau belum mampu ya diberikan setiap minggu atau setiap 2 minggu ataupun sebulan. Dilihat sambil dikontrol. Ini idealnya seperti itu. Jadi yang kalau orang yang sudah mampu mengelola uangnya dikasih 100 juta langsung dia modal untuk usaha ataupun modal bisnis. Harapannya nanti orang ini pun berpindah kedudukan, yang dulunya dia berhak mendapatkan zakat, dia menjadi orang yang wajib zakat. Dan sekali lagi ini bagaimana Islam luar biasa ya, dalam artian semua syariatnya mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka tidak sepantasnya seorang muslim meragukan apalagi mengingkari sebagian syariat ataupun bahkan kebanyakan syariat Islam itu sendiri. Jazakumullah khairan. Kita cekap kesempatan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.